اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لا مرضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kepada penutup kita Kiai Haji Mahfudzinara suatu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa nasaruhu wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifada wa lasana tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam summa ila hadri man sannafa hadha al-kitab summa ila hadri syekh Masyarif Muhammad bin Musri dan Mas'ud bin Qansar bi Shihab bin Mas'ud wa Kibar bin Mas'ud Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yurid darajatihim bil jannah wa yu'in alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim bid din wa dunya wa akhirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fihinna qasiratut tarf lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadirin jemaah sekalian yang kami muliakan, bil khusus para sepuh jamaah pagi hari ini dengan izin Allah tentunya kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, aktivitas kita dijadikan amal soleh insyaallah subhanahu wa ta'ala. Fihinna qasiratut tarf. Ayat ini menjelaskan tentang nikmat yang akan diterima oleh mereka yang beramal soleh. Mereka yang beramal soleh di dalam surat Waqiah sudah dijelaskan akan mendapatkan nikmat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihinna qasiratut tarf. Sebelum saya membaca ini ada latar belakangnya. Kenapa Allah sering memberikan gambaran surga yang isinya itu bidadari? Enggak pernah Allah mengibaratkan surga yang isinya bidadara. Bidadari kan wadon. Enggak ada kan penjelasan tentang surga yang isinya seolah-olah orang perempuan itu gimana?
terbelakangi apa? Allah sendiri yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ketika Allah menjelaskan begini, ya, manusia itu diberikan hubbus syahawati minan nisa. Allah yang menyatakan nih, ya, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah hubbus syahawat, punya rasa asyahawat, punya rasa pengen, punya rasa cinta an-nisa kepada perempuan. Ayat ini kalau ditafsirkan, siapa manusia yang diberikan syahwat? Ya orang laki. Jadi emang orang laki yang ditentukan sama Allah seperti itu. Jadi sering gambaran-gambaran surga diisi oleh apa? Bidadari. Bidadari itu adon, yang diibaratkan adalah adon. Buat siapa? Buat orang laki. Karena memang orang laki yang diapain? Yang dihiasi kehidupannya dengan perempuan. Apalagi yang muda, yang tua bangka juga. Kalau mau adon mah gitu. Kagak adanya enggak, ya. Kan banyak ayat-ayat yang menjelaskan gitu, ya. Yang ditekankan sama Allah apa? Nikmat-nikmat yang dirasakan oleh orang laki-laki. Di antaranya apa? Diberikan pasangan-pasangan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu latar belakangnya. Dan kita udah saya ngomongnya, mudah-mudahan sama-sama. Fihinna qasiratut tarf, di mana fihinna fil jannataini wa mastamalata alaihi minal ulali wal qusur. Di dalam surga yang Allah nyatakan ayat yang kemarin, qasiratut tarf, kita akan diberikan, disediakan bidadari at-tarbi. Apa? Kagak matanya enggak telangaran. Apa mata enggak telangaran? Jelalatan, tunduk matanya itu. Ya. Tunduk kepada siapa? Ala azwajihinna al-muttaqiina minal insi wal jin. Enggak jelalatan itu matanya bidadari. Kenapa? At-tarbi al-ain alladhi azwajahunna muttaqiin. Dia enggak jelalatan kecuali sama lakinya, sama pasangannya. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan. Ini Pak, di surga kan orang banyak, gitu kan? Nah yang bini kita, bidadari yang bini kita itu enggak ngelihat yang mana orangnya ganteng dikit gitu, kagak. Kenapa? Karena usianya disamakan oleh Allah pada pertemuan yang lalu, ya. Usianya dipersamakan, kegantengannya dipersamakan, postur tubuhnya dipersamakan. Jadi enggak ada apanya, ya gitu. Kalau di sono misalkan saya gantengan, bakal jelekan dikit misalkan, nah bidadari saya, bidadari dia ngeliatin saya mulu, muttaqina, ya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kayak gitu. Yang masuk surga di ayat Maryam surat Al-Waqiah, yang masuk surga posturnya Maryam sudah dijelaskan, kulitnya, tubuhnya dan lain sebagainya, ya. Jadi enggak ada apa jelalatan itu bidadari, ya. Dalam sini kan bini kita duduk samping kita aja, kalau ada yang namanya merapian dikit, kondangan namanya matanya dilihat di sono, di sana bapaknya juga begitu, ya. Jadi
Dan kata-kata ini menghilangkan bahwa tidak ada sesuatu yang jelek surga itu. Kalau bidadari yang kita punya pakai ngeliatin orang, berarti kan ada bandingan. Surga itu nggak ada yang jelek, ya. Lam yakmishunna insun qablahum wala jan. Enggak, matanya itu enggak apa? Matanya itu enggak jelalakan. Lam yakmishunna, dan perempuan yang kita miliki lam yakmishunna. Ini Allah memberi keyakinan kepada kita dengan dua taukid. Yang pertama lam, yang kedua hunna. Itu bidadari, itu wadon, itu perempuan. Lam yakmishunna. Tuh, pakai lam. Kalau lam itu artinya selamanya. Kalau lam itu tidak, tapi kalau lam itu tidak selama-lamanya gitu. Hunna pakai nun, ya. Lam yakmishun. Apa hunna ini? Di samping ini nunnya taukid, tapi di sini menyatakan bahwa itu adon enggak pernah tersentuh oleh siapa? Ayat taduhunna, enggak pernah tersentuh, enggak pernah dijaman, enggak pernah dicolak-colek. Siapa? Insun qablahum wala jan. Manusia enggak pernah colak-colek, jin enggak pernah colak-colek. Wa hunna minal khurin aw min nisa'id dunya al-munsya'atu. Siapa? Qasiratut tarf itu dijelaskan oleh tafsir ini. Wa hunna minal khur, yaitu dari bidadari, aw min nisa'id dunya. Bidadari memang asli penduduk surga. Ada teman kita perempuan yang bukan penduduk surga tapi ada di surga. Siapa itu? Ini min nisa'id dunya. Apa min nisa'id dunya? Perempuan dunia. Siapa perempuan dunia itu? Bini kita. Kalau kita dan bini kita masuk ke surga. Wa unna min hurin aw min nisa. Ada awalnya soalnya ini. Yang asli surga bidadari. Yang min nisa'id dunya, ada orang perempuan dunia. Jadi teman kita di akhirat adalah bini kita. Nah ini posisinya bini kita nanti sama bidadari. Cakepnya sama. Coba itu. Nah, kalau beda gimana kan? Ya. Orang-orang perempuan yang dari dunia masuk surga. Ada orang perempuan yang asli surga, bidadari. Ya. Apa maknanya Pak? Bidadari dan bini kita sama-sama cakepnya. Dan bayangkan Pak, kalau bidadari cakep banget terus bini kita kayak gitu masuk surga gimana? Kita nggak tengok-tengok gitu gitu. Uplok aja ke sono bininya. Makanya disamain. Ya. Nah itu penjelasan yang kemarin itu sebetulnya waktu belajar surat Al-Waqiah. Ya. Jin tidak juga, ya, karena ada jin, ada orang kawin sama jin Pak, ada ya. Insun qablahum wala jan. Jadi min nisa'id dunya. Di pertemuan kita yang dulu ada orang-orang dunia yang masuk surga
menjadi pelayan surga. Siapa itu? Orang-orang perempuan yang mati belum balik, yang mati masih kecil. Apa namanya kalau kata kita? Ya bayi perempuan. Ini babanya akan dilayani sepenuhnya dengan dia. Ini hadisnya ada ini. Dia orang yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil, maka anaknya itu, lihat Pak, kalau nyembayangin jenazah anak kecil, coba Allahumma ighfir lahu enggak ya. Waj'alhu fardhan kan gitu, wa zuhran kan gitu doanya. Kalau nyembayangin anak enggak ada Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, berikanlah kesabaran gitu ya, bukan berikan di situ apa gerojogin ya. Gerojogin kesabaran buat bapak namanya. Waj'alhu faraton, jadikanlah yang meninggal itu apa? Faraton. Apa faraton artinya? Celengan. Zubron apa artinya? Pelayan nanti di surga. Berarti kan itu orang dunia yang masuk ke surga jadi pelayan surga di samping bidadari. Ya. Ini jelas ini kalau kita nyembayangin anak kecil. Ya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad oleh Imam Tirmidzi, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencabut anaknya yang kecil. Ada orang punya anak masih kecil meninggal dunia. Allah berfirman kepada malaikat, "Qad kamu telah qabata samrata." Kamu telah mencabut buah hatinya. Hai malaikat, engkau telah mencabut buah hati orang itu. Siapa yang masuk buah hati? Anak kecil. Mada takul, itu babanya ngomong apa? Ketika anaknya yang kecil meninggal, babanya ngomong apa? Jadi Allah tanya kepada malaikat, ini kamu habis mencabut nyawa anak kecil, kamu sudah mencabut samrota fuadi. Mada takul, itu babanya ngomong apa? Allah a'lam, kata malaikat, Allah yang lebih tahu. Tapi malaikat jawab, yang pertama itu orang hamdalah wastarja. Ketika anaknya meninggal dunia, hamdalah, dia mengucap alhamdulillah. Wastarja'a, dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sulit Pak, anak sedang disayangin, anak sedang dicintai, meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, itu babanya ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia ngomong alhamdulillahirabbil alamin. Apa maknanya alhamdulillah? Dia nggak marah, tapi tetap memuji Allah. Dia nggak marah, tapi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah kepada malaikat, ya malaikati, ai malaikat, banu bil jannati baitan. Itu orang yang ngomong begitu ketika anaknya meninggal, ikhlas bedo, bangunin buat dia di surga satu rumah. Wasumia, dan dinamai itu rumah Baitul Hamdi. Jadi kalau saya mengungkapkan Baitul Hamdi residen, itu apa residen? Apa namanya? Perumahan orang-orang yang ditinggal mati sama anaknya. Soalnya ada
nama kaplingnya khusus? Ya, Baitul Hamdi Residen. Sumia Baitul Hamd, kata malaikat, itu namain gerbangnya apa namanya? Baitul Hamd. Kenapa? Karena dia ikhlas menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu isinya siapa? Anak-anak orang Muslim yang meninggal masih kecil. Jadi penduduk dunia tapi menjadi penduduk surga, pelayan kita. Jadi yang pernah ya ini bukan alhamdulillah bukira anak mati bukira matukan ya lagi gitu. Artinya mengucapkan syukur pujinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya min nisa'id dunya wa min hurin. Perempuan-perempuan yang ada di dunia masuk surga. Orang-orang yang ditinggal, anak-anak yang meninggal ketika masih kecil, atau orang-orang yang memang penduduk surga, yaitu minal huri. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kita dustakan? Ya, kelak insyaallah mudah-mudahan kita berada dalam rombongan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Menceritakan penduduk surga, menceritakan apa tadi? Al-hur. Ka'annahunna, seolah-olah mereka itu al-yaqut. Apa yaqut itu? Bening. Permata yang bening. Bening saking apanya bening? Al-lu'lu' bayad. Al-marjan itu al-lu'lu' bayad, permata yang sangat bening. Kulitnya itu loh bening. Karena diceritain penduduk surga yang bakalannya dikasih sama Allah buat kita. Itu orang bening banget, gitu kalau pernah melihat. Itu kalau laler nempel di mukanya meleset ini, saking beningnya. Ya. Maka bening kayak permata yang bening dipakai sama sirop marjan. Lihat tuh sirop marjan, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu dipersiapkan buat mereka yang akan masuk ke dalam surga, ya, makanan, minuman, apa namanya, istri-istri, pelayan-pelayan, itu diceritakan Allah di dalam surat ini. Biar apa? Biar pengen. Pengen banget itu. Pengennya biar apa? Ya usaha pengennya. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Apa maknanya hal jazaa'ul ihsan? Bi'inna ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Orang bidadari di sana, annahu innal mar'ata min nisa'i ahlil jannah yara bayadu saqaha min wara'i sab'ina hamlah. Rasulullah bersabda, beningnya bidadari di surga itu saking beningnya, yara bayadu saqaha, bisa dilihat putih beningnya itu, wara'a sab'ina hamlah, sejauh sab'ina 70 mil. 70 jauh banget. Udah corong ya. Bertahuan saking banyak. Saking beningnya jauh banget udah kelihatan. Ya. Kita dari sini sana ada orang cakep.
Baru udah dekat kan orang kelihatan cakep kan ya? Dari jauh apa sebaliknya? Dari jauh cakep, dari dekat itu kan? Jadi dari jarak jauh itu bidadari udah kelihatan apanya? Beningnya. Enggak mau bapaknya begitu? Mau nggak? Ya berusaha. Ini kata Rasul, ini beningnya seperti itu. Hatta yara makhkha hatta yara makhkha, saking beningnya sampai otaknya kelihatan. Otaknya kelihatan lagi, bukan otak maksudnya Pak, sumsumnya kelihatan. Itu kan ibarat ini, saking beningnya sumsumnya. Bingung kita ya, kalau sumsumnya kelihatan itu artinya apa? Saking apanya? Saking beningnya itu ya. Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu hal jazaul ihsan illa ihsan. Nah, i'lam, ini ada kata-kata hal. Biasanya hal itu kan pertanyaan ya. Hal laka darajah, apakah kamu punya motor? Itu hal, pertanyaan. Tapi hal ini dimaknai yang pertama, annaha turaddu li arba'ati awjah taqulu bi makna qad. Hal jangan diartiin apakah, tapi hal diartiin qad, artinya sungguh. Hal kata al insan ila minad dahr. Di situ jangan diartiin hal itu apakah, tapi apa maknanya? Qad hal kata al insan, sungguh telah datang al insan, atas manusia. Itu bukan hal. Kalau hal ditanyain hal kata al insan, apakah datang kepada manusia, salah. Tapi mana hal itu qad, sungguh telah datang kepada manusia, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal artinya qad. Jadi Quran itu penafsirannya perlu berbagai macam disiplin ilmu. Ya. Ini baca Quran terjemah udah ngomong saudara alat, masukkan ke dalamnya itu ilmu nahwu, ilmu shoroh, uslubul ayat, uslubul kalimat, siakul kalam. Itu perlu disiplin ilmu yang berbeda-beda. Hal aja 4 artinya. Hal itu artinya 4 macam. Satu, yang pertama adalah apa? Qad wa bimakna istifham. Yang kedua, makna istifham. Ini biasa ini. Apa istifham? Nanya artinya. Seperti firman Allah, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum. Apakah sudah kamu temukan apa yang Tuhanmu janjikan? Ini ada tanda tanya. Sama, hal ataka hadisul ghasyiyah. Nah, wujuhu yawma idzin gitu. Itu hal itu bukan kata-kata pertanyaan. Ini namanya uslub daripada bahasa Arab, susah. Masukkan ke dalamnya ilmu nahwu, ilmu shoroh. Untuk apa? Untuk memaknai, untuk memahami Al-Quran. Bukan hanya sekedar ilmu-ilmu yang bisa baca. Ya. Itu yang kedua. Hal maknanya apa? Hal maknanya istifham. Wa bi ma'na amri, ada yang ketiga maknanya amr, perintah. Bahal antum muntahun. Hal di situ jangan diartiin. Kenapa? Bahal antum muntahun itu perintah. Apa perintah? Nyuruh
Kok bisa diartikan begitu? Ini tafsiran ulama. Kalau diartiin di situ diartiin apakah? Agak cocok, ya. Wa makna nafyu, ada yang keempat. Hal artinya an-nafyu. Apa an-nafyu? Tidak, maknanya penolakan. Kaqaulihi ta'ala, fahal ala rusuli illal balagul mubin. Paham? Apakah bukan itu hal di situ? Tidakkah ala rusuli, atas datangnya rasul, illal balagul mubin, adalah merupakan al-balag, orang-orang yang menyampaikan yang jelas. Tuh, hal aja artinya beda. Ini baru baca Quran terjemahan Departemen Agama udah bikin fatwa, udah ngomong sebanyak-banyaknya. Jadi harus dilandasi dengan ilmu pengetahuannya. Nah, yang ketiga, linnabi wal makna la jazaa'ul ihsan. Kalau yang ini sekarang, ya. Maknanya ini apa? Wa kama huna linnabi wal makna la jazaa'ul ihsan, ay at-ta'at tarkul ma'asi illa ihsan, ay as-shawabul jazil. Apa maknanya di sini? Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Apa maknanya? Linnabi la jazaa'ul ihsan, tidak ada. Jadi kalau ada ini hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali adalah kebaikan. Apa terjemahannya yang jelas? Hal jazaa'ul ihsan, apakah tidakkah? Tidak. Jazaa'ul ihsan, balasan kebaikan, balasan taat, wa tarkul ma'asi, dan meninggalkan maksiat, illa ihsan, kecuali kebaikan. Apa kebaikan itu? As-shawabul jadil, itu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau di sini mau dibaca ayat ini nggak apa-apa. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, tidak sesuai dengan konteks ayat. Apa? Kalau orang ngasih apa-apa, berarti kan dia kebaikan sama kita. Orang ngasih apa? Nganterin makanan, karena dia nggak datang, ada orang akikah dianterin, namanya itu besek, dianterin, ya. Setelah dianterin ke rumah kita, itu kan kebaikan. Ya balaslah kebaikan itu. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, boleh begitu, boleh. Mau maknai ayat ini dipakai di situ boleh, ya. Tapi sesungguhnya ayat ini menjelaskan orang yang taat, orang yang ibadah akan dibalas kebaikan berupa pahala. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, boleh kita mengucapkan kebaikan setelah orang memberikan kebaikan. Mengucapkan kebaikan setelah orang memberikan kebaikan, itu namanya syukrul lisan. Syukrul lisan, ada syukur ada 3. Syukrul lisan, syukur yang dilakukan oleh lidah. Apa? Minimal mengucap terima kasih. Mang, ini ada besek, mang, Thailand tadi. Itu mulutnya apa? Alhamdulillah. Itu namanya syukur lisan. Kan itu kepada Allah. Nah, kepada manusianya, terima kasih ya. Itu alhamdulillah. Terima kasih ya. Itu namanya syukur lisan. Dibawain hujan-hujan, bawain besek. Mang, ini ada akikah orang, ya besek dikirimin. Kagak ada kata-katanya, cuma ngomong, emang cewek dari pagi belum masak ini, begitu. Bener
jauh dari belum masak. Alhamdulillah kagak. Terima kasih. Itu gimana jadinya? Itu orang nggak bersyukur. Ingat tuh, nggak bersyukur namanya kufur. Itu namanya syukrul lisan. Yang kedua, syukrul arkan. Rukun. Rukun iman, rukun Islam ada. Ya. Menjalankan rukun iman, seorang yang beriman menjalankan itu. Rukun Islam, seorang yang berislam menjalankan itu. Syukrul arkan, melakukan syukur dengan perbuatan. Kayak kemarin, syukur dengan perbuatan. Apa? Badan kita pakai ibadah, kita pakai sholat, itu bersyukur dengan perbuatan. Apa contohnya? Bersyukur dengan perbuatan itu. Ya. Ketika ada nikmat, kita syukuri. Perbuatannya apa? Eksistensi apa namanya? Realisasi dari syukur itu apa? Ya. Mengucapin terima kasih, alhamdulillah, lisan. Karena setiap nikmat kudu diapain? Hadis kata Allah. Amma bi nikmati rabbika fahadis. Ya, itu alhamdulillah, itu syukur bisa. Ya. Melakukan perbuatan dengan apa? Ibadah. Yang ketiga, syukurul jinan. Bukan jinan di mananya surga ya. Apa jinan itu? Bersyukur kepada Allah yang hakikatnya rezeki itu datangnya dari Allah. Manusia itu sebab. Ini yang tipis nih yang terakhir. Lu lihat cengal banget nih kayaknya. Ngomongnya begini, yang belas sama beres, leduk yang belas sama. Dikata dia cengar, ngakunya yang belas sama leduk. Itu masih bagus. Kenapa? Alhamdulillah yang belas sama cair, misalkan. Itu masih syukur lisan. Tapi itu tidak masuk yang ketiga. Karena syukur jinan itu meyakini bahwa keberhasilan itu, rezeki itu yang kita terima datangnya dari siapa? Dari Allah. Coba tadi, alhamdulillah ini dapat obyekan. Lupa ngasih obyekan siapa? Lupa kan? Ini namanya orang tidak syukur jinan. Hakikatnya ngasih dia siapa? Allah. Wasilahnya ya Allah. Ya apa? Ini syukur yang ketiga. Ya. Kadang-kadang pada lupa nih. Ya, cuma syukur lisan doang yang banyak. Alhamdulillah, itu udah. Ya. Padahal kita harus yakin yang menggerakkan orang datang ke rumah kita bawain besek siapa? Allah yang gerakin. Ya. Kenapa cuma nama orang doang? Makasih. Ya. Itu hakikatnya yang menggerakkan. Makanya kalau berdoa begitu, ya Allah, berikanlah kami rezeki, ya Allah. Lewat makhluk-makhlukmu, gerakkanlah hatinya mereka agar gitu. Ya. Jadi enggak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syukur yang paling bagus, syukurul jinan. Ya. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Bukankah kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan? Bin na'im, dengan kenikmatan. Subhanallah. Ya. Ini namanya orang apa? Punya waduk. Orang berbuat baik sama dia balas kebaikannya. Punya waduk kemudian dia teman-teman tahu. Ya. Orang berbaik sama dia, maka dia balas. Kenapa? Manusia memang maunya begitu. Orang berbuat baik sama kita, maunya dia, kita perlu berbuat baik maunya. Kenapa? Manusia itu nggak mau yang namanya
ogah manusia mah. Seri, apa seri? Sama, draw. Ya. Lu begitu, lah gue juga begitu. Lu begini, gue juga begini. Gue bawain lu, lakuinnya lu bawain gue. Gitu kalau kita maunya. Padahal kan nanti Allah yang memberikan balasan. Dia yang kita bawain belum tentu dia langsung bawain kita. Nanti ada orang yang diperintahkan oleh Allah untuk bawain kita. Kadang-kadang lebih bagus. Itu kunci nanti. Ya. Nah kita maunya begitu kita. Lu jahat ya gue jahat juga. Lu baik. Padahal Allah Maha Kuasa mengetuk hati orang. Ya. Kan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak, mohon maaf saya jadi kepala rombongan desa ini. Berangkat jam 6 katanya. Jauh juga biasanya ke Cianjur. Saya benar-benar kesana nih. Perjalanannya apa? Enggak. Hanya berangkatnya setengah jam 6. Saya belum mandi aja ini karena setengah 11 masih di Al-Mawaddah setengah 1 masih di Al-Mawaddah dari malam ya. Mohon maaf nggak sampai seperti biasanya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Warham amwatana wa amwatal muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum qubratan min hufanil nar. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa jama'atina min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-dhayr innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa janna wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.